Baik, saya akan sampaikan khutbatun nikah, mudah-mudahan bermanfaat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabil karim nabiyyina Muhammadi wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan saksikan tanda-tanda kebesaran Allah. Dua hamba Allah yang dulunya tidak mengenal akan disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pasangan suami istri untuk melaksanakan ibadah mengikuti sunnah Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi saksi akan peristiwa ini. Ayat-ayat yang dibaca oleh Ustadz Mudhar mulai dari surat Ar-Rum ayat 20, 21, 22, 23, 24, 25. Nanda berdua ingat ayat itu. Ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia min turab, dari saripati tanah. Ayat-ayat yang kita baca tadi, yang kita dengarkan tadi, diawali dengan wa min ayatihi, wa min ayatihi, wa min ayatihi, yang artinya salah satu di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Allah menciptakan manusia min turab, dari tanah. Yang kedua, salah satu di antara tanda-tanda kebesaran, menciptakan istrimu dari jenismu sendiri. Kemudian ayat selanjutnya, Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan halilintar. Allah menciptakan air yang turun dari langit. Allah menciptakan tegaknya langit dan terhamparnya bumi. Itu semua diawali dari wa min ayatihi, wa min ayatihi. Nanda berdua, ingatlah bahwa ternyata pernikahan itu disejajarkan oleh Allah dengan penciptaan langit dan bumi. Pernikahan itu disejajarkan oleh Allah dengan penciptaan manusia. Pernikahan itu disejajarkan dengan penciptaan air yang turun dari langit. Penciptaan yang Allah sejajarkan. Di antaranya pernikahan itu disejajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tegaknya langit dan terhamparnya bumi. Allahu Akbar. Artinya apa Nanda berdua? Artinya bahwa pernikahan itu sesuatu yang tidak main-main di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan itu sesuatu yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu diawali dengan wa min ayatihi, salah satu di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Karena itu hanya dengan kata-kata qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madkur, yang dulunya haram menjadi halal, yang dulunya tidak diperkenankan jadi penuh ibadah. Karena itu Nanda berdua, pernikahan itu adalah merupakan misaqan ghalidha, perjanjian suci. Anda berjanji kepada, tidak hanya berjanji kepada calon mertua Anda, tidak hanya berjanji yang disaksikan oleh kita semuanya, tapi perjanjian suci ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misaqan ghalidha di dalam Al-Qur'an ada 3 tempat. Yang pertama, Allah mengangkat sumpah dan janji kepada para nabinya. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dengan ghalidha, Allah janjinya kepada Bani Israel di bawah bukit Tursina dengan kata-kata mitsaqan ghalidha. Kemudian masalah pernikahan juga disampaikan oleh Allah dalam ayatnya dengan kata-kata mitsaqan ghalidha. Artinya apa? Bahwa sesungguhnya pernikahan ini sesuatu perjanjian suci yang disejajarkan oleh Allah dengan janjinya kepada Bani Israel, dengan janjinya kepada para anbiya wal mursalin. Karena itu Nanda Fatoni dan Nanda Fauriza, sesungguhnya perjanjian ini tidak main-main.
Ketika antum berjanji, tidak hanya kita yang menyaksikan, tapi langsung disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika antum mencederai perjanjian ini, bukan hanya bertanggung jawab kepada yang hadir, bukan hanya bertanggung jawab kepada yang akan mengijab antum, tetapi mencederai perjanjian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sebagai suami cukup berat tanggung jawab antum. Apa tanggung jawab seorang suami? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Gandeng keluargamu untuk menjauh dari neraka. Gandeng istrimu, gandeng anak-anakmu kelak untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini tanggung jawab seorang suami yang besar. Nanda Fauriza di hadapan saya, tapi Nanda pasti mendengarkan. Seorang istri punya tanggung jawab besar. Karena sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, andai kata aku boleh diperintah agar manusia menyembah kepada selain Allah, pasti akan aku perintah seorang istri itu nyembah kepada suaminya. Dan itu tidak diperkenankan. Artinya bahwa tanggung jawab seorang suami cukup besar. Dan tanggung jawab seorang istri kepada suaminya tidak kalah pentingnya. Karena itu yang terakhir, Nanda berdua ingatlah bahwa sungguhnya seorang wanita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang istri diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lain kecuali harus menjadi istri yang salihah. Fas-solihatu qanitatun khafidhatun lil ghaibi bima khafidallah. Istri-istri yang salihah adalah istri yang menjaga dirinya, menjaga dia taat kepada Allah dan Rasulnya, dia taat kepada suaminya, dia tidak akan keluar rumah kecuali atas izin suaminya. Mudah-mudahan rumah tangga Anda menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan kelak ketika Allah berikan keturunan, mudah-mudahan keturunan yang saleh dan salihah.